Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Lamut Tarfi fi Fanni Sarfi. Ini kitab kedua dari kitab Thorob setelah Miftah. Kita masuk sekarang masih di pembahasan isim, khususnya di pembahasan jam'u taksir. Khusus di pembahasan jam'u taksir. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala jam'u taksir, jama' taksir. Ini pembahasan panjang terkait dengan jama' taksir karena perubahannya banyak dan bentuknya yang banyak. Ta'rifu pengertiannya. Wa madalla ala aktsar minat naini awit natain. Ma tagoyurin fi sigati mufradihi lafdon au takdiron. Dia adalah apa yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki atau dua perempuan. Bersamaan dengan adanya perubahan dalam bentuk mufradnya. Bersamaan dengan adanya perubahan dalam bentuk mufradnya. Secara lafaz perubahannya atau secara takdir. Jadi lafaznya itu perubahannya bisa saja nampak atau tidak. Lihat apa contoh takdir. Watagoyurut takdiri, perubahan secara tidak nampak. Nah, contoh fulk, fasuratuhu wasuratu jam'ihi wahidah. Ini masalah sekali kata fulk ini. Bentuknya dan bentuk jamaknya sama. Iya, tapi kita bisa tahu nanti kalau ada naatnya atau ada khobarnya. Ada naatnya atau ada apanya? Khobarnya. Karena naat sama atau khobar itu sama dengan mubtada atau man'ut. Ya kan? Lihat. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhuni. Berarti ini mufrad. Karena naatnya al-mashhuni. Mufrad. Mudzakkar. Anda paham ini? Berarti ini apa ini? Mufrad. Wa qala ta'ala wa tarul fulka fihi mawakhir. Jama' berarti karena setelahnya dapat kabar apa? Mawakhir. Jelas kan? Ini jama' yang tadi mufrad. Fa aslu taghyir mawjudun takdiron. Maka asal perubahan ada secara takdir. Li'anal asla fi jam'i taksir huwa taghayyur. Karena pada dasarnya dalam jama' taksir itu harus ada apanya? Perubahan. Wa amma taghayyurul lafzi, maka fayakunu bi ahadi sittati asya. Adapun perubahan secara lafaz, maka dia terjadi dengan salah satu dari 6 perkara. Ini sudah dulu kita juga sebutkan di Tufa, tapi di sini dirinci. Iya. Imma bisyakl, apakah dengan perubahan harokat saja? Nah, asad usud. Harokatnya saja. Au bin naqas, atau dengan pengurangan. Nah, contoh tukhomatun, tukhomun. Kurang tak saja. Au biziyada, atau dengan tambahan saja. Tanpa ada pengurangan dan tidak ada perubahan lain. Nah, sinwun, sinwanun. Sinwun, sinwanun, kan cuma ada tambahan alif alif dan nun. Au bisakal ma'ziyadah, atau bisa juga dengan perubahan harokat ada tambahan. Nah, rojul, rijal, ro menjadi ri, kemudian ada alif, ada tambahan alif. Au bisakal ma'an naqas, atau ada perubahan harokat bersama pengurangan huruf. Nah, kitab, kutub. Ki menjadi ku, kemudian di mufrad ada alif, di jamannya tidak ada alif. Au bisyakal ma'an naqas wa ziyadah. Atau bisa dengan perubahan harokat, ada pengurangan sekaligus ada tambahan. Ini paling tingginya. Karena langsung ada 3 keadaan langsung. Nah, gulam. Contohnya gulam menjadi gilman. Gu menjadi gi, kemudian alif tadi ada setelah lam, tidak ada sekarang. Gulam, gilman. Kemudian ada tambahan di belakang alif dan nun. Selesai.
Kemudian berikutnya itu dari sisi perubahan. Yang akan terjadi nanti tidak keluar dari ini. Nanti semua jamak taksir berubah, tidak akan keluar dari ini. 6 bentuk ini. Kemudian dari sisi makna. Wa jumu' taksir ala qismain. Jamak taksir terbagi 2. Ini dari sisi makna. Pertama ada namanya jam'u qillatin, jamak tapi sedikit. Jamak tapi sedikit. Apa itu? Wa huwa madalla ala thalathatin ila asyara. Dia hanya menunjukkan atas 3 sampai 10. Jadi kalau dijamak dengan jamak qillah, maksudnya 3 sampai 10 orang atau 3 sampai 10 ekor atau 3 sampai 10 buah. Dipahami nih? Itu namanya jamak apa ini? Qillah. Banyak tapi sedikit. Maksudnya ada batasannya. Yang kedua adalah jam'u kathratin, jamak banyak. Ini asalnya, ini yang kita tahu selama ini. Kalau jamak qillah enggak. Iya. Wa huwa ma dalla ala ma fawqal asyara. Dia adalah apa yang menunjukkan di atas 10. Ila ma la nihayatalah, sampai tidak ada ujungnya. Wa qila yastarikan ilal asyara. Ada yang menyatakan berserikat sampai 10. Maksudnya mulai dari 3. Cuman kalau jamak qillah sampai 10. Kalau jamak kathroh mulai dari 3 sampai tidak ada ujungnya. Jadi berserikat sampai 10. Apa maksudnya berserikat sampai 10? Iya. Wa yamtaridu ba'da dzalika jam'ul kathroh ila ma la nihayatalah. Kemudian bersendiri setelah itu jamak kathroh sampai ke tidak ada batasannya. Setelah 10 maksudnya. Jadi berserikat dari 3 sampai 10. Kemudian setelah 10 bersendiri. Jamak kathroh. Wa hadha tafsilu idza kana lil mufradi jam'u qillah. Tapi rincian ini kalau mufrad itu punya jamak qillah. Karena tidak selamanya mufrad punya jamak qillah. Dia kadang hanya punya jamak kathroh. Ini rincian kalau mufrad itu punya jamak qillah. Iya. Wa jam'u kathroh dan jamak kathroh. Fa illam yakun lahu illa jam'un wahid. Kalau dia tidak punya kecuali satu jamak saja. Paham? Dipakai untuk qillah dan dipakai juga untuk apa? Kathroh. Fa yustakdamu lil ma'nayaini ala sawa. Maka dipakai untuk 2 makna itu sama saja. Nah, contoh arjul jam'u rijl wa rijal. Nah, seperti arjul itu jamak dari rijil dan juga rijal jamak rajul. Arjul untuk jamak rijil kaki, rijal untuk jamak rajul laki. Kaki laki. Iya, beda itu. Kaki beda, sama-sama laki beda. Paham kan? Kalau kaki rijil, kalau laki rojul. Anda paham kan? Zamannya juga beda. Kalau rijil arjul, kalau rojul rijal. Gimana ini? Fal awal jamu qillah. Itu kata yang pertama, itu jamak qillah. Walam yusta'malahu kathroh. Dan dia tidak ada jamak kathrohnya. Berarti apa yang terjadi? Fayastagni bih. Maka cukup dengan itu. Artinya apa? Ini kata rijil, dia cuma punya jamak qillah. Tidak punya jamak kathroh. Berarti gimana caranya kalau dia lebih dari 10? Ya pakai juga itu. Sama. Cukup untuk itu. Kalau dia tidak punya. Walladzi ba'dahu alal aks min dzalik. Sementara yang setelahnya kebalikannya. Itu rajul tidak punya jamak qillah. Dia hanya punya jamak kathroh. Berarti pakai jamak kathrohnya untuk apa? Qillah. Dipahami nih? Baik, gimana cara kita tahu jamak qillahnya apa, jamak kathroh apa? Ada wazannya. Sudah diteliti. Kalau sewazan dengan wazan itu maka jamak qillah, selain itu maka jamak kathroh. Dipahami nih? Kan sudah diteliti. Lihat, qala Ibnu Malik sebelum kita masuk wazannya, qala Ibnu Malik wa ba'du bi kathratin wad'an yafi ka arjulin wal aqsu ja'a kasufi. Kata beliau sebagian ini bi kathroh
wad'an. Sebagian ini yaitu sebagian dari jamak killah wad'an bikathro wad'an. Ia diletakkan juga untuk jamak apa? Kathro, yafi, itu cukup. Ka arjul, seperti arjul, itu kan untuk jamak killah, tapi diletakkan juga untuk jamak apa? Kathro. Wal aks ja'aka sufi, kebalikannya juga datang seperti as-sufi. Maksudnya apa? Ada kata yang tidak punya jamak killah, hanya punya jamak apa? Kathro. Kebalikannya juga dipakai juga untuk jamak killah. Karena berserikat, jamak kathro itu kan sama juga dari 3 sampai tidak ada ujungnya. Cuma jamak killah dari 3 sampai 10. Auzanul killah, ini yang penting ini. Wazan-wazannya jamak killah. Supaya kita bisa tahu, oh ini maknanya 3 sampai 10. Ini maknanya 3 sampai tidak ada batasannya. Ini penting. Kata beliau auzanul killah, wazan-wazan dari jamak killah. Wa qad jama'aha Ibnu Malik biqauli. Beliau dahulukan syairnya. Lain ini ya, biasanya diakhirkan. Sekarang dia dahulukan syairnya. Wa qad jama'aha Ibnu Malik biqauli. Telah dikumpulkan oleh Ibnu Malik dengan ucapannya. Afilatun wa af'ul thumma fi'lah. Thumma ta'af'alun wa thumma ta'af'alun jumu'u killah. Afilatun af'ulu thumma fi'lah. Thumma ta'af'alun jumu'u killah. Sedikit sekali. Af'ila, af'ul, kemudian fi'lah. Kemudian af'al. Itulah jamak killah. Berarti berapa wazan itu? 4. Af'ila, af'ul, fi'lah, af'al. Itulah jamak killah. Itulah jamak killah. Lihat yang pertama, kata beliau af'ul. Bidommil ain, di doma ainnya, af'ul. Di mana tempatnya? Ini enaknya di buku ini dirinci siapa yang dijamak ke situ. Jadi ketika kita dapat mufradnya langsung saja buat. Karena ini biasanya dulu kita bilang jamak taksir di kamus, enggak. Sudah diteliti wazannya, ada 25-an wazan, tinggal dihafal. Iya. Langsung tahu semuanya. Jangan selama ini kita pahami itu untuk orang pemula saja. Untuk pemula kita bilang jamak taksir li kamus itu pemula. Ternyata jamak taksir itu ada wazannya. Kalau mufradnya begini, begini jamaknya. Lihat sebentar. Lihat. Af'ul, ini jamak. Jamak untuk mufrad yang mana? Wa yakunu jam'an li fa'al. Dia bisa jamaknya af'ul ini jamak untuk fa'lun, maftuhul fa', di fathah fa'nya, wa sahihul ain, sakinuha. Sahih ainnya tapi sukun. Fa'lun. Jadi setiap antum dapat kata fa'lun, fa'nya di fathah, sahih ainnya, maka jamak ke af'ul. Semuanya. Qatlun, aktul. Darbun, adrub. Aduh, paham ini? Yang penting fathah apa? Fa'nya terus sahih, sukun ain sahih. Kalau mutlak lain lagi. Aduh, paham ini? Sahih ainnya tapi sukun. Nah, nafsun anfus. Paham kan? Kemudian kata beliau berikutnya, walismil mu'annatir ruba'il ma'nawi alladhi thalithu harfumat. Juga ini berlaku pada isim mu'annas, isim yang bermakna perempuan, rubai 4 huruf, ma'nawi 4 huruf, tapi maknanya mu'annas maknanya. Mu'annas maknanya rubai, mu'annas rubai ma'nawi. Mu'annas rubai maknanya. Alladzi tsalitsu harfu mat. Tapi syaratnya huruf ketiganya huruf mat. Huruf mat. Ya alif. Huruf mat itu huruf A, alif. Lihat. Diro. Berapa huruf itu? 4. Maknanya mu'annas? Mu'annas karena diro yang berpasangan kan? Tangan. Tangan kan dihukum mu'annas. Demikian pula apa? Diro. Mu'annas juga maknanya. Walaupun lafaznya adalah siapa? Mudzakkar. Terus huruf ketiganya mat.
Huruf apa itu? Alif. Maka jamannya apa? Adro. Diro jamannya apa? Adro. Jelas kan? Itu tempatnya. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, li fi'lin isman sahha ainan af'ul waliruba isman aidon yuj'alu in kana kal anaki wad dhira'i fi maddin wa ta'nitin wa addil ahrufi. Iya, kata beliau untuk fa'al, li fa'lin untuk fa'al isim yang sahih ainnya maka af'ul. Af'ul jamaknya. Wali rubai demikian untuk 4 isim aidon, isim juga. Kalau fi'il kan enggak, isim juga yuj'alu. Itu juga dijadikan. Dan perlu antum ketahui kalau dibilang takbir isim maksudnya jamid. Kalau dia mustaq maka takbirnya dia akan bilang nanti wasf. Kalau dia bilang isim berarti siapa apa? Jamid. Kalau dia bilang wasf isim juga tapi apa? Mustaq. Paham ya? Ini isim rubai yuj'alu dijadikan juga ke af'ul. In kana kal anaki wad dhira'i fi. Kalau seperti al-anak dan ad-dhira' fi mat dalam matnya. Maksudnya semisal dengan matnya. Wa ta'nid. Terus dia muannas wa addil ahrufi dan hitung hurufnya. Karena harus hurufnya ada berapa? 4. Huruf ketiganya harus apa? Alif. Hitung hurufnya. Jadi jangan sembarang juga. Karena antum harus hitung berapa hurufnya. Dan huruf ketiganya harus alif, huruf mat. Selesai. Yang kedua, af'al. Yang kedua bahasanya af'al. Ya? Af'al. Wa yakunu jam'an litsulasi al-mujarradi alladhi la yujma' al-af'ul. Dia bilang ini af'al jama' untuk sulasi mujarrad yang tidak dijama' di yang pertama. Tadi yang dijama' pertama apa? Apa yang dijama' pertama tadi? Fa'al yang di fathah sahih ainnya sukun. Berarti kalau ainnya mutal ke af'al. Dipahami nih? Demikian pula kalau dia ya yang terakhir tadi 4 huruf mat tapi bukan muannas maknanya. Pokoknya yang tidak masuk di pertama masuk di mana? Yang kedua. Lihat contohnya. Sur. Apa masalahnya nih? Mutal ainnya sukun tapi mutal. Maka jamannya apa? Aswar, bukan aswur, tapi apa? Aswar. Bab. Masalahnya apa ini? Mutal ainnya jamannya abwab. Kan apal? Ingat baik-baik, ini enak membantu kita untuk mengetahui jamak. Abwab. Bait. Abiyat. Apa maksud contoh dari penulis ini? Sur, bab, bait. Hah? Ya, mau dia fa'al. Iya kan? Terus huruf tengahnya waw, alif atau iya. Kan huruf ilah itu ada berapa? 3. Kan syaratnya tadi kan sahihul ain. Artinya ainnya bukan alif, bukan waw, bukan apa? Iya. Kalau waw alif ya af'al. Langsung itu. Misalnya, baitun apa jamannya? Abiyat. Babun apa jamannya? Abwab. Apa saja? Nah, apa saja? Coba. Coba Ibe. Qaumun. Apa jamannya? Hah? Langsung saja bisa. Itu enaknya. Jadi kita nanti tidak lihat kamus. Itu lihat kamus kalau pemula. Kalau sudah tingkat tinggi tidak lihat kamus. Tinggal maknanya saja. Dan hafal wazannya. Iya. Kan ini kan sudah diteliti alhamdulillah oleh ulama bahasa. Kalau mufradnya ini jamannya ini. Iya. Ini kata beliau rahmallah. Tiflun. Apa masalahnya ini? Tiflun di kasrofanya itu masalahnya.
Kan tadi kan syaratnya harus apa? Fathah fa'nya. Jadi tiflun menjadi apa? Atfal, af'al. Rizkun, arzak. Kan bukan roz. Nah, maka ilmun. Apa jamaknya? Ilmun. Alam. Dipahami itu kenapa jadi alam? Karena bukan almun, tapi apa? Ilmun. Beda kalau dorbun, kotlun, itu pas wazannya. Jelas ya? Banyak sekali kita bisa jamak. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, wa ghairu ma af'ul fihi muttarid min ats-tsulath isman bi af'alin yarid. Mudah sekali jadinya bait alfiyah. Kata beliau, selain apa yang untuk af'ul fihi muttarid, maksudnya selain yang tidak datang di atas af'ul, damina thulathi isman, dari thulathi isim, maka bi af'alin yarid, maka dia datang dalam bentuk apa? Af'al. Yang ketiga af'ilah. Karena hanya ada 4, kita selesaikan. Yang ketiga af'ilah. Zamannya apa lagi kalau af'ilah? Beliau bilang wa yakunu jam'an lismil mudzakkari. Dia jama untuk isim, bukan sifat, isim jamid mudzakkar alladzi ala arba'ati ahruf, yang di atas 4 huruf. Berarti tadi sama dengan nomor 1 ya. Tadi kan nomor 1 juga 4 huruf. Apa bedanya? Tadi muannas maknanya, kalau ini apa? Mudzakkar. Itu ingat-ingat, mudzakkar. Terus talithuha harfu mat, masih sama, huruf ketiganya huruf mat. Cuman bedanya apa ini? Itu saja antara mudzakkar dan muannas. Jadi kalau muannas dijamak di atas wazan af'ul. Kalau mudzakkar af'ilah. Seperti zaman. Zaman bukan azmun tapi azmina. Janin. Janin, ajinnah, asalnya ajnina. Ini kan asalnya janin apa? Kalau dijamak ajnina tapi jadi ajinnah, dipindahkan harokat nun pertama. Kan ajnina, pindahkan harokat nun pertama di jim supaya bisa tasdid. Menjadi apa? Ajinnah. Amud. Amud. Huruf mat. Kan mat itu kan alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhamma, ya sebelumnya apa? Kasroh. Amud. Jadinya apa? A'midah. Dawa. Adwiyah. Jelas ini? Jelas ini? Paham ya? Wa fi fa'al bisa juga berlaku pada kata fa'al bi fathi alfa, bi fathi awalihi, di fathah awalnya. Di fathah awalnya au kasrihi atau kasroh mudha'aful lam, yang di tad'if lamnya. Ini berlaku juga pada kata yang di fathah awalnya atau di kasroh yang mudha'af lamnya. Apa mudha'af lamnya? Lamnya terdapat huruf sejenis. Au mu'tallaha atau mu'tallamnya. Jadi berlaku. Berlaku untuk yang mu'tal apa? Lamnya. Contoh. Lihat itu, batat. Zamannya batat. Abitah, asalnya abtitah. Asalnya abitah apa? Abtitah. Zimam. Apa zamannya? Azimah, asalnya azmimah, kan wazan af'ilah. Azmimah. Kuba, kan asalnya ini kuba adalah kubayun. Kuba berarti akbiyatun. Ya-nya itu dari hamzah tadi. Kisah aksiyatun af'ilah. Ini yang contoh untuk mu'talam. Contoh untuk mu'tal apa? Lam. Selesai. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik. Bismin mudzakkarin rubai bimat. Talit af'ilatun anhu muttarat. Walzamhu fi fa'alin au fi'alin musahibai tad'ifin au ilali. Jadinya mudah sekali dipahami kalau sudah kita paham apa maksudnya.
pada isim mudzakkar yang rubai 4 huruf dengan mat, huruf ketiganya mat, bimat salit dengan dimat huruf ketiganya af, maka jamannya apa? Afilah. Afilatun anhumut torot, datang dari orang Arab. Afilah wazannya. Walzamhu, dan haruskan fi fa'al au fi'al. Tadi kan yang di fathah fa-nya atau di kasroh. Itu yang terakhir tadi. Musahibai tad'ifin au ilal. Apakah yang ada huruf sejenisnya atau ada huruf ilahnya di lamnya. Selesai. 4 yang terakhir untuk pertemuan ini. Wa fi'latun bikasrin fasukun. Kenapa saya baca lagi seperti syair? Wa fi'latun bikasrin fasukun. Wa huwa maksurun ala sama' nah syikhah jamu syekh, firah jamu saur, fityah jamu fata, walam yattari fi syai'in hatta addahu ba'duhum ismu jama' la jama'. Wa huwa Abu Bakar ibn Siraj qala Ibnu Malik wa fi'latun jam'an binaklin yudra. Masya Allah. Ini terakhir. Wazan terakhir untuk jamak killah adalah fi'lah. Wazan terakhir untuk jamak killah adalah fi'lah. Bikasrin fasukun. Dengan dikasroh kemudian sukun. Dengan dikasroh kemudian apa? Sukun. Fi'lah. Dia terbatas pada sima. Nah ini baru. Jadi tidak semua jamak taksir. Nah ini untuk jamak killah yang terakhir ini terbatas pada apa? Sima. Didengar dari orang Arab. Seperti syikhoh. Jamak dari syekh. Syikhoh jamak dari apa? Syekh. Seharusnya kan dia jamak kalau pakai wazan yang kedua. Seharusnya ini kan jamaknya apa? Asyakh. Tapi mau diapa didengar dari orang Arab jamaknya apa? Syikhoh. Firoh jamak dari apa? Saur. Seharusnya apa? Yang sesuai wazan tadi. Seharusnya asfar. Tapi dia datang jamaknya dari orang Arab apa? Saur. Firoh. Fi'ilah. Fityah jamak dari fatah. Jamak dari fatah. Dia jamak fatah menjadi apa? Fityah. Walam yattorid fi syai'. Ini tidak ittirad. Tidak ada ketetapan pada sesuatu apapun. Hatta addahu ba'duhum, sampai mereka menghitungnya isim jamak la jamak. Ini isim jamak bukan jamak. Berarti bisa dihilangkan ini. Karena sebagian mereka mengatakan ini isim jamak. Atau isim jamak sama dengan antum bilang isim fi'il. Apa maksud isim fi'il? Isim yang bermakna fi'il. Sama juga dengan ini. Isim jamak. Maksudnya apa? Isim yang bermakna jamak. Bukan jamak. Karena tidak ada mufrad yang bisa dipegang. Yang menjadi jamak ini. Iya. Wahwa Abu Bakar ibn Siraj. Di antara yang menghitungnya adalah Abu Bakar. Sebagai isim jamak. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, wa fi'latun jam'an binaklin yudra. Fi'latun itu jamak tapi yudra binaklin, diketahui dengan penukilan dari orang Arab. Diketahui, ditahu dengan apa? Penukilan dari orang Arab. Selesai jamak killah. Sisa berikutnya jamak kasroh, insyaallah kita ambilkan.